Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gipari dari Manajemen 2C Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi bab 9 tentang manajemen kas. Manajemen kas merupakan proses pengelolaan dan mengumpulkan arus kas agar mencapai arus kas yang optimal. Pada pengertian manajemen kas, bentuk kas berupa uang kontan, cek, deposit, demand, dan kas bond. Uang kontan menjadi aset utama yang digunakan untuk mendanai kewajiban perusahaan. Pengertian manajemen kas yang baik dalam bisnis merupakan kunci stabilitas keuangan perusahaan. Ketika Anda mulai berbisnis, perusahaan Anda akan mengalami perputaran aliran kas masuk dan keluar di dalam laporan keuangan yang harus dikelola secara hati-hati. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Dapat dikatakan di dalam budget manajemen juga terdapat laporan keuangan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk mencatat semua perputaran arus kas dalam perusahaan, meliputi piutang, uang kontan, utang dagang, pembayaran cash, serta uang yang diinvestasikan. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Operasional menjadi aktivitas yang paling sibuk, sedangkan 2 lainnya berkaitan pada arus kas masuk dan arus keluar. Tujuan manajemen kas. Perlunya manajemen kas didasari atas pentingnya menimbang setiap risiko yang diambil perusahaan supaya aliran kas tetap seimbang. Apabila investasi terlalu sedikit, keuntungan yang didapat pun terlalu sedikit. Bila invest terlalu banyak, diperkirakan akan terjadi cash insolvency. Tujuan manajemen kas utamanya terdiri dari 2 elemen, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya atau utang, dividen, pajak pada waktu tertentu. Pada tujuan manajemen kas, likuiditas dan arus kas perusahaan dijaga supaya seimbang. Sedangkan earning ditujukan untuk memprediksi kas yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan manajemen kas di sini memastikan pembayaran kas dicatatkan dengan benar. Model manajemen kas. Dalam hal manajemen kas ini juga terdapat 2 model manajemen kas yang biasanya digunakan oleh pebisnis itu, yaitu model Baumol. Munculnya model manajemen kas pertama kali diprakarsai oleh Baumol, sehingga dikenal sebagai model persediaan manajemen kas model Baumol. Model Baumol menekankan pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di sisi lain, mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Sedangkan bila saldo kas cadangan berlebih, maka kesempatan perusahaan untuk berinvestasi akan hilang. Model Miller-Urey. Model manajemen kas yang kedua dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr. Mereka berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Meskipun mungkin bisnis Anda memiliki alat pembayaran non-tunai, model Miller-Urey menganjurkan untuk menarik uang tunai ketika investasi surplus melebihi tingkat normal. Perusahaan tidak boleh berinvestasi hingga mencapai tingkat maksimum, maka itu dibutuhkan rencana anggaran biaya agar batas dan alokasi keuangan bisa lebih jelas. Batas ini diturunkan dengan menambah batas minimum dikali batas persebaran uang tunai. Tak hanya mempelajari dan memahami arus manajemen kas, sangat penting bagi pelaku usaha membantu tugas tim keuangan dan administrasi agar lebih simpel, akurat, dan cepat.